Hey yo, kembali lagi di channel Anak-Anak Noleb. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Girl yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Chad Fuss, menceritakan tentang seorang wanita yang berniat untuk balas dendam terhadap ayah kandungnya sendiri karena telah mengusir ia dan ibunya sewaktu kecil dulu. Namun plot twist di film ini akan membuat kalian berpikir dan terheran-heran. Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik yang tidak disebutkan namanya, tapi kita panggil saja dia Bella, sesuai dengan nama pemerannya. Pada saat itu terlihat Bella sedang menuju ke suatu tempat, kemudian Bella menelpon ibunya dan meminta ibunya untuk membacakan surat yang dikirimkan oleh ayahnya. Kita panggil saja ibu Bella Romlah. Romlah pun berkata kepada Bella untuk segera kembali dan jangan pernah berurusan dengan ayahnya, karena ayahnya merupakan seseorang yang kasar. Yang Romlah alami sekarang ini merupakan ulah ayahnya yang menendang punggung Romlah sampai Romlah sulit untuk berjalan. You want to know him? Take a look at my broken back. Your daddy don't like it, so the broke cheapskate's gonna come kill me. Bella yang sudah membulatkan tekadnya pun berniat untuk balas dendam terhadap ayahnya. Bella pun kembali menanyakan tentang surat yang dikirimkan oleh ayahnya, tapi Romlah enggan memberitahu Bella. Bella yang pusing mendengar Romlah mencaprak pun langsung mematikan teleponnya, dan Bella akan tetap menuju ke kampung ayahnya untuk membalaskan dendam atas apa yang telah ayahnya lakukan kepada Bella dan Romlah. Sesampainya di tempat tujuan, Bella langsung menelusuri jalan untuk sampai ke desa tempat tinggal ayahnya. Di tengah perjalanan, Bella digodai oleh seorang sheriff setempat. Karena Bella terus berjual mahal, sheriff tersebut pergi meninggalkannya. Sesampainya Bella di sebuah kota kecil, kita akan melihat kota tersebut nampak seperti kota mati yang tak berpenghuni. Bella yang telah pergi dari rumah ayahnya sejak umur 6 tahun pun melihat tempat kelahirannya telah banyak berubah, yang membuat Bella lupa alamat tempat tinggal ayahnya. Selanjutnya Bella pun menemukan sebuah bar. Bella pun bertanya kepada penjaga bar, bagaimana aku bisa mengetahui alamat seseorang yang tinggal di kota ini. Penjaga bar pun menyuruh Bella untuk melihat sebuah buku yang ada di sebelah telepon umum. Bella pun mengecek buku tersebut dan mendapatkan alamat tempat tinggal ayahnya. Sebelum pergi, Bella pun menyempatkan untuk minum beberapa gelas sebelum ia pergi membunuh ayahnya. Pada saat itu juga penjaga bar bertanya kepada Bella, siapa yang kau cari? Jika kau berencana untuk tetap di sini, menjauhlah dari si bersaudara. Itu saran pribadiku saat ini. So who are you looking for? You stay away from the brothers if you plan on sticking around. Setelah mabok hela, Bella pun pergi ke rumah ayahnya. Di kediaman ayahnya nampak tak ada siapa-siapa di sana. Bella pun masuk ke dalam rumah sambil memegang sebuah kapak. Beberapa ruangan yang Bella telusuri terlihat berantakan seperti telah terjadi keributan. Saat Bella pergi ke gudang rumah ayahnya, betapa terkejutnya dia saat melihat ayahnya telah tewas dalam keadaan tergantung. Bella yang melihat ayahnya tewas bukan di tangan dia pun nampak kesal dan bertanya-tanya tentang siapa pembunuh ayahnya. Ngefetnya lagi, Bella masih dengan teganya menendang jenazah ayahnya sambil berkata, harusnya aku yang melakukan ini kepadamu, ayah bajingan. Who's gonna do this? Do you? Selanjutnya Bella pun pergi ke kantor sheriff dengan niat untuk memberitahu pihak berwajib mengenai kondisi ayahnya. Namun di sana tidak ada jawaban sama sekali, yang nampaknya kantor sheriff tersebut pun kosong melompong. Bella pun kembali ke bar dan bertanya kepada penjaga bar, kapan kantor sheriff buka? Penjaga bar pun menjawab bahwa sheriff di kota ini bekerja sesuka hatinya. Penjaga bar juga tahu bahwa Bella kemari untuk menemui ayahnya, dan lagi-lagi ia mengingatkan Bella untuk segera kembali saja ke rumahnya. Go home. Kemudian Bella pun menelepon Romlah untuk memberitahu kabar bahwa ayahnya telah tewas. Romlah pun berkata, jangan bilang kau yang melakukannya. Bella pun menjawab, tidak, sepertinya dia telah disiksa oleh seseorang dan aku akan menemukan siapa pelakunya. Romlah pun tak setuju akan hal itu dan menyuruh Bella untuk segera kembali. Someone tortured him, I think. Didn't I tell you to stay away? You get out of there right now. Di sisi lain ada seorang pria yang dari tadi memperhatikan Bella, kita panggil saja dia Andy. Bella pun menghampiri Andy dan bertanya kenapa Andy terus memperhatikannya. Andy pun menjawab bahwa dia ingin memberitahu Bella sesuatu tentang monster di kota ini. Andy juga harus melindungi putrinya dari monster di kota ini, dan bila perlu Andy harus membunuh para monster tersebut. Tapi apalah daya Andy yang tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak mempunyai keberanian untuk melawan para monster tersebut. Bella pun memberikan saran kepada Andy, jika kau seorang laki, bawa anakmu keluar dari kota ini. I gotta protect my daughter from the monsters. Man, then get your daughter the hell out of here.
Setelah itu Bella kembali ke kantor sheriff, tapi di sana masih tidak ada siapa-siapa. Kemudian Bella yang menyadari pakaiannya kotor pun memutuskan untuk pergi ke tempat laundry. Di tempat laundry Bella bertemu dengan seorang pria, lebih tepatnya sutradara di film ini, kita panggil saja dia Donnie. Melihat Bella di sana, Donnie pun mengajaknya untuk berbincang. Awalnya Bella mengabaikan Donnie, tapi lama-kelamaan Bella pun mau berbincang dengan Donnie. Saat Donnie melihat kapak milik Bella, ia pun bertanya mengenai kapak tersebut. Bella pun menjawab bahwa kapak itu milik ayahnya. Bella pun memperlihatkan aksinya melempar kapak yang pernah diajarkan ayahnya sewaktu Bella masih kecil dulu. Setelah cukup lama berbincang-bincang, Donnie mengajak Bella untuk bersalaman. Tapi saat sedang bersalaman, Bella melihat jam tangan milik Donnie yang memiliki 3 huruf inisial ayah Bella. Sama seperti Bella, Donnie juga melihat huruf yang sama di kapak milik Bella. Kemudian mereka berdua pun saling bertatapan sinis dan perkelahian one on one pun tidak dapat dihindarkan. Awalnya Bella cukup kewalahan menghadapi Donnie. Setelah Bella berhasil membalikan keadaan, ia pun langsung mengambil kapak miliknya dan berniat untuk membunuh Donnie. Di saat yang bersamaan juga seorang sheriff pun datang ke TKP dan menyuruh Bella untuk meletakkan kapak miliknya. Kita panggil saja sheriff ini Daddy. Bella pun berkata kepada Daddy bahwa Donnie adalah pembunuh ayahnya. Daddy pun berkata kepada Bella jika itu kebenarannya, Daddy akan menghukum Donnie sesuai hukum yang berlaku. He killed my daddy. So I'll make it right. Namun saat di dalam mobil sheriff, betapa terkejutnya kita saat mengetahui Donnie dan Daddy merupakan si bersaudara yang dimaksud-maksud penjaga bar tadi. Nah loh, Daddy dan Donnie juga mengetahui tentang latar belakang keluarga Bella yang membuat Bella tak habis pikir dengan semua ini. Kemudian Daddy bertanya kepada Bella tentang di mana ayahnya menyembunyikan uang tabungannya. Bella yang tak mengetahui apapun nampak bingung tentang apa yang sedang Daddy dan Donnie bicarakan. Daddy yang melihat Bella kebingungan pun berkata, "Kau jangan pura-pura tidak tahu. Kau sudah membaca surat yang dikirimkan ayahmu bukan? Jadi sekarang aku akan membawamu dan kau harus memberitahu di mana ayahmu menyimpan uangnya." The money your dad's got hidden on his property? Entah apa hubungan Daddy dan Donnie terhadap keluarga Bella, saya sendiri juga tidak habis pikir. Tapi yang pasti setiap masalah pasti ada penjelasannya. Nanti. Ternyata Daddy dan Donnie membawa Bella ke rumah ayahnya. Donnie pun langsung mengikat tangan Bella dan menyandaranya tepat di dekat jenazah ayahnya. Melihat keadaan Bella yang seperti ini, Daddy pun jadi mengingat adik perempuannya yang sifatnya hampir mirip seperti Bella dalam kurung berandalan. Karena sifatnya tersebut, adik Daddy mengalami tragedi jatuh dari bak mobil yang membuat dirinya hampir lumpuh. I used to have a kid sister. Real wild ass child. Kemudian Daddy kembali bertanya kepada Bella mengenai di mana ayahnya menyimpan uang tabungannya. Bella pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang uang. Daddy pun tak percaya kepada Bella dan berkata, "Lantas apa yang sedang kau lakukan di sini kalau bukan untuk mengambil uang?" "Bella, jika aku berkata jujur, kau juga tidak akan percaya." If I told you, you wouldn't believe me anyway. Kemudian Daddy mengancam Bella dengan mesin pemotong kayu. Bella yang panik pun berkata bahwa ayahnya menyimpan uang di bawah bak mandi. Mendengar itu, Daddy dan Donnie pun pergi memeriksa ke sana apakah yang dikatakan Bella itu benar. Saat Daddy dan Donnie tengah sibuk membongkar kamar mandi, Bella memanfaatkan hal tersebut untuk kabur dari sana. It's underneath the bed. Menyadari bahwa Bella telah menipu mereka dan terdengar suara mesin pemotong kayu, Daddy dan Donnie sadar bahwa Bella merencanakan untuk kabur. Saat mereka keluar, Bella telah terlepas dari ikatannya dan tengah berlari. Melihat itu, Daddy pun menembakkan pistol ke tangan Bella dan Donnie mengejar Bella menggunakan motor roda 4. Sambil menahan rasa sakit, Bella pun berlari sekuat tenaga agar bisa terlepas dari si bersaudara. Tibalah di sebuah lapangan, Bella mengambil sebuah balok kayu dan memukul Donnie sampai tersungkur. Kemudian Bella mengambil motor roda 4 yang dibawa Donnie dan Bella langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Bella kembali ke bar dan bertanya mengenai di mana alamat tempat tinggal Daddy dan Donnie. Awalnya penjaga bar tak ingin memberitahu Bella dan berkata, "Apapun urusanmu dengan mereka, lebih baik kau tinggalkan kota ini. Terakhir aku berurusan dengan mereka, aku kehilangan ibu jariku dan tak ada yang bisa aku lakukan mengenai hal itu." Tapi Bella terus bersikeras menanyakan di mana alamat si bersaudara. Penjaga bar yang melihat tekad Bella pun akhirnya memberitahu Bella alamat tempat tinggal si bersaudara. Fine line between brave and stupid. I can't take money from a dead girl.
Sesampainya Bella ke tempat yang dimaksud, ia pun langsung mengeluarkan kapaknya dan masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam sana, Bella mendapati Donnie yang sedang memasak telur dengan minyak bekas. Kemudian Bella bertanya kepada Donnie bagaimana dia bisa mengetahui luar dalam keluarga Bella. Donnie pun menjawab berbelit-belit yang dimana jawaban Donnie jauh dari tema pembicaraan. Saat mereka saling berdekatan, Donnie mencoba mengambil kapak milik Bella, tapi beruntung Bella lebih dulu menusuk Donnie dengan pisau. Tapi ngefeknya Donnie seolah-olah tak merasa sakit dan tertawa sambil berjalan mundur. Yang tanpa Donnie sadari, api di kompor miliknya masih menyala yang membuat Donnie terbakar hidup-hidup. Saat Donnie sedang merasa kesakitan, Daddy datang melihat Donnie dan sebagian rumahnya yang telah terbakar. Bella yang melihat Daddy pun mencoba untuk kabur menggunakan mobil Donnie dan adegan kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Saat Bella terjebak di jalan buntu, ia pun segera keluar dan bersembunyi. Daddy yang yakin bahwa Bella masih ada di sekitar sana berusaha mencari Bella. Kembali ke Bella yang sedang memantau Daddy, tiba-tiba ada seorang wanita yang menarik Bella dan mengajak Bella ke rumahnya. Wanita ini bernama Betty. Di dalam rumahnya, Betty bercerita kepada Bella mengenai ayahnya. Bella pun bertanya kepada Betty, "Tahu apa kau tentang ayahku?" Betty menjawab singkatnya seperti ini, "Ayahmu adalah orang yang baik, dia bekerja keras dan menabung agar kau bisa hidup tenang di masa depan." Bella yang kebingungan pun menjawab, "Kau tidak tahu apa-apa tentang ayahku. Dia adalah seorang yang kasar dan dia juga telah mengusirku dan ibuku saat aku berusia 6 tahun. Ditambah dia telah membuat ibuku cedera parah di bagian punggung." Kicked us to the curb when I was 6. Betty pun kembali berkata, "Kau tidak tahu Bella apa yang telah ayahmu lakukan selama kau pergi. Dia berusaha mencarimu, mengirimkanmu surat ke sana kemari, dan di surat terakhirnya ia berhasil menemukan alamatmu yang membuat kedua pamanmu mengetahui rencana ayahmu termasuk uang tabungannya." Di sini Bella pun semakin dibuat kebingungan saat mengetahui bahwa Daddy dan Donnie merupakan sepupu dari Romla, ibu dari Bella. Nah loh, bingung kan? Sheriff and Fuckface are Daddy's brothers? Pada saat Bella sedang bertanya-tanya dengan semua ini, tiba-tiba Daddy datang ke rumah Betty untuk mengecek apakah Bella ada di sana. Betty pun menyuruh Bella untuk bersembunyi di sebuah peti dan masalah Daddy biar Betty yang mengurusnya. Setelah Daddy memeriksa rumah Betty, ia tidak menemukan Bella di rumah tersebut yang membuat Daddy segera pergi dari sana. Daddy carry this around. Selanjutnya, Bella yang mendapatkan sebuah foto peninggalan ayahnya dari Betty pun mulai menyadari sesuatu tentang sebuah potongan pohon yang ada di dalam foto tersebut. Bella pun bergegas menuju ke rumah almarhum ayahnya. Setelah sampai di sana, ternyata Daddy telah lebih dulu menunggu Bella di sana. Bella pun mulai masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah senjata. Daddy yang menyadari bahwa Bella sudah berada di sana pun langsung mendekatinya. Saat Bella ingin menghantam Daddy, naas Bella lah yang harus kalah dan disiksa oleh Daddy. Saat Daddy bertanya-tanya kepada Bella tentang di mana ayahnya menyimpan uang, Bella langsung memukul kepala Daddy dengan sebuah batang besi, yang kemudian Bella berlari keluar dan terjadilah sebuah momen epik di mana saat Daddy mengajar Bella dan melepaskan sebuah tembakan, Bella langsung mengambil kapak dan melemparkannya ke arah Daddy, di mana kapak tersebut dapat mengkonter peluru Daddy dan menusuk Daddy sampai ia tewas. Setelah itu, Bella langsung mengecek potongan pohon yang dicurigainya. Saat Bella menggali tanahnya, betapa terkejutnya Bella saat mengetahui ternyata ayahnya benar mempunyai tabungan yang dipersiapkan untuk Bella di masa depan. Tak lama kemudian, Romla datang ke sana. Melihat Daddy yang telah tewas, Romla pun bertanya, "Apa yang telah kau lakukan sayang?" Tapi Bella malah membalikkan pertanyaan tersebut dan bertanya mengenai cerita yang sebenarnya dan apa isi surat yang dikirimkan oleh ayahnya. Karena Bella sendiri sudah mengetahui bahwa cacat di punggung Romla bukanlah karena ayahnya, tapi karena ular Romla sendiri yang terjatuh dari sebuah bak. Bella juga mencurigai bahwa ini semua memanglah rencana dari Romla, di mana saat Romla kabur dengan Bella, ayah Bella akan terlibat perseteruan dengan Daddy dan Donnie yang membuat Romla mendapatkan keuntungan di balik kasus ini. Oh, I know the truth. You raised me on lies. Bella yang sudah terlanjur kecewa dengan Romla karena telah membesarkannya dengan kebohongan pun langsung berniat untuk membunuh Romla. Tapi saat Romla berkata dia mempunyai alasan mengapa ia meninggalkan ayah Bella, yaitu pada saat Bella masih kecil ayah Bella selingkuh dengan wanita lain. Mendengar alasan tersebut, Bella pun mengubur dalam-dalam niatnya. Kemudian Romla pun berpamitan pulang kepada Bella dan akan menunggu Bella di rumah. Because he cheated on me.
Bella pun hanya bisa meratapi penyesalannya karena selama ini ia telah membenci seseorang yang padahal baik kepadanya. Tapi mau bagaimanapun tidak ada pihak yang salah maupun benar dalam kasus film ini. Bella pun menguburkan jenazah ayahnya dan meminta maaf karena selama ini Bella telah membenci orang yang salah. Kemudian Bella kembali ke bar dan membagi uang miliknya kepada penjaga bar dan Betty. Terakhir kita akan melihat Bella yang akan pergi meninggalkan kota tersebut. Tak lama kemudian Andy dan anaknya pun datang untuk meninggalkan kota tersebut. There's an opening for a new sheriff. I took your crazy advice. You're probably gonna tell me I'm doing it all wrong. Film pun selesai. Setelah menonton film ini, saya pribadi jadi mengingat perkataan Madara, salah satu karakter anime di Naruto. Pada saat itu Madara berkata kepada Obito, semakin lama kau hidup di dunia ini, semakin kau menyadari bahwa kenyataan hanya terbuat dari rasa sakit, penderitaan, dan kebohongan. Untuk film ini sendiri menurut saya secara alur cerita sudah cukup baik. Apalagi plot twist film ini cukup membuat saya berpikir dan terkejut sih. Kekurangannya sendiri komunikasi di film ini agak berantakan menurut saya. Ditambah hampir semua karakter di film ini tidak mempunyai nama pemeran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah terpengaruh untuk membenci seseorang. Karena fakta tentang sifat seseorang bisa saja berubah lewat mulut orang. Manusia adalah makhluk yang naif, yang mudah terperdaya dengan omongan seseorang. Oleh karena itu kita harus bisa mencari kebenaran terlebih dahulu, dan setelah itu diri kita sendirilah yang akan memutuskannya. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai habis suara saya bro. Akhirnya selesai juga. Saya sarankan kalian nonton langsung ya film ini, karena banyak adegan dan komunikasi di film ini yang saya tidak tampilkan. Jadi agar kalian bisa memahami makna film ini, sebaiknya kalian nonton film ini secara langsung. Tapi alur cerita tadi kayaknya saya sudah merangkumnya sesingkat-singkat dan sejelas mungkin. Tapi kalau kurang ngerti, nonton aja lah secara langsung.